Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Happy, atau di sekolah biasa dipanggil dengan Pak Happy. Ini adalah video pertama kali saya membuat pembelajaran bahasa Inggris. Seperti Anda lihat, saya tulis di situ Easy English karena sebetulnya bahasa Inggris itu adalah mudah dan sangat mudah sekali. Sebelumnya, jika ada kata-kata saya atau kurang yang mengenakan, jadi mohon maaf karena ini adalah video pertama saya. Oke, langsung saja. Tema yang pertama adalah kita akan mempelajari kalimat simple present tense. Sebelum saya lanjutkan, simple present tense atau mungkin tenses yang lain, bahwa ketika seseorang belajar bahasa Inggris kemudian ketika dia diajak atau disuruh untuk belajar tenses, mereka akan bilang, waduh, itu akan sulit sekali itu. Tenses apa ini, tenses simple past dan lain sebagainya. Mereka mesti akan langsung aja lah, tidak usah pakai tenses. Tapi pada dasarnya adalah ketika kita belajar bahasa Inggris terutama, kita harus tahu basicnya, yaitu dari awalnya. Nah, dari awalnya itu kalau grammarnya, tensesnya adalah pakai simple present tense. Jadi ini adalah video pembelajaran paling dasar atau mendasar dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah karena ini video mungkin hanya beberapa menit saja dan saya akan menjelaskan dengan mungkin sangat singkat sekali dan nanti bisa dipahami, dipelajari sendiri. Atau mungkin seandainya nanti ada masih kurang paham, Anda bisa juga berkomen di bawah menanyakan bagaimana atau kurang jelas, bisa di komen di bawahnya. Oke, langsung saja. Simple present tense. Kata present bisa bermakna sekarang, atau juga orang bilang present itu maknanya hadiah dan sebagainya, boleh. Present juga bisa bermakna. Kalimat simple present tense pada dasarnya itu kalimat untuk menunjukkan sekarang. Tapi lebih jauh lagi, kalimat simple present tense itu digunakan untuk rutinitas keseharian. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, rutinitas yang sering, rutinitas yang tidak pernah, itu kita menggunakan kalimat namanya simple present tense. Jadi sekali lagi, simple present digunakan untuk apa? Untuk kalimat bahasa Inggris menunjukkan kalimat sekarang atau kalimat yang sering kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana caranya? Sebelum saya lanjutkan tadi, simple present itu waktunya sekarang atau rutinitas, biasanya diakhiri dengan atau diakhiri every time, every day, every week, kemudian once a week, seminggu sekali, usually, biasanya, tadi yang di atas once a week, seminggu sekali, once a month, once a year, setahun sekali, meskipun 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tapi itu digunakan rutinitas. Saya pergi ke rumah nenek setahun sekali, saya pergi ke rumah paman mungkin 2 tahun sekali, dan seterusnya. Usually, biasanya, always, selalu, saya selalu bangun pagi, saya selalu mencuci, dan seterusnya. Sering, often, never, atau tidak pernah, saya tidak pernah melakukan. Itu juga bisa. Sometimes, kadang-kadang. Lanjutnya, bagaimana dengan pola atau bahasanya itu the formula of simple present tense, atau bahasa anak-anak yang paling mudah itu rumus. Kalau dalam bahasanya mungkin matematika rumus atau formula. Bagaimana dengan formulanya? Langsung subject plus verb 1, verb 1. Dalam gurunya nanti verb 1 itu ada tambahan s atau es atau ies, kemudian objek atau predicate. Kalau yang kalimat positif, subject plus verb plus objek atau complement. Negatifnya do atau doesn't atau does not atau do not.
verb objek, interrogatif atau pertanyaan, do atau does, subjek dan seterusnya. Ini adalah formula. Tapi yang Anda harus pahami adalah yang penting rumusnya dulu paham. Subjek, verb, satu. Nanti ada S bagaimana? Ada S bagaimana? Ada. Oke. Kita lanjutkan. Jadi sambil mengingat-ingat formula atau itu rumusnya juga nanti langsung dipraktekkan. Itu akan lebih mudah lagi. Jadi ketika kita ngomong keseharian, ngomong dalam berbahasa Inggris tidak lepas dari pakem atau bahasanya baku atau yang tepatnya, yang lebih tepatnya. Jadi tidak asal ngomong. Oke, kita belajar berbicara speaking English asal ngomong, oke, tidak masalah. Tapi berjalannya waktu kita harus selalu memperbaiki kalimat-kalimat yang kita gunakan. Lanjut. Nah, bagaimana penggunaan SES tadi, IES dan sebagainya? With, S, jika subjeknya. Kita menggunakan S, ES atau IES jika subjeknya she, he, it, dan name of the person, nama seseorang. Perhatikan, nama seseorang ini tunggal, singular. Jadi seandainya ada nama, kemudian namanya itu hanya di depannya satu saja, Andy, Andi pergi. Berarti kalau Andi dan itu sudah dua, berarti nanti harus tidak usah pakai S atau ES, without ES. Sedangkan tanpa S itu a, you, they, we atau a, you, we, they yang sering, atau nama lebih dari satu. Maaf, ini keterangannya kurang, lebih dari satu. Jadi penggunaan S di kata kerja tadi, terutama kalimatnya positif, yang positif ya, yang saya pergi, mereka pergi, dia pergi, nah, itu pakai S atau tanpa S. Kalau dia pakai S jika subjeknya she, it atau nama seseorang satu, tanpa S, ES atau ES, a, you, we, they atau ditambah atau lagi orang lebih dari satu. Oke, selanjutnya bagaimana penanyaan do yang sudah sama. Do ada she, it, nama satu. Seandainya membuat kalimat tanya, pakai do, does, she, it, do, I, do, they, sama. Jadi yang lebih mudah lagi kita memperhatikan satu saja, does gitu aja. She, it, itu berarti selain she, it, nama satu pakai do gitu aja. Lebih mudah. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bagaimana menggunakan atau kata kerjanya yang ditambah S atau ES atau IS. Ini keterangan dari saya, mudah-mudahan dipahami dengan mudah. Diakhiri ES digunakan apabila kata kerja berakhiran O, S, ES, CH atau SH dan SH. Jadi seandainya, maaf tadi di depan tadi seandainya ada kata subjeknya she, contoh she gitu ya, dia pergi, she go, dia pergi sekarang, she go now. Apakah itu betul? Karena sekarang, now tadi kan akhirannya go, akhiran O. Apa yang harus kita lakukan dengan kata kerja go tadi? Nah, karena berakhiran O, maka ketika subjeknya she, maka menjadi she goes. Bagaimana dengan akhiran S? Sama, dia pass, dia lewat, he passes now. Yang akhiran CH, apa contohnya? Watch, menonton, melihat. Ayah saya menonton TV. My father watches the television now. Atau every day, every night, etc. dan lain-lain. Yang kedua, kata kerja berakhiran Y, yang ditambahi atau dirubah menjadi IES, yaitu yang keterangannya kedua. IES digunakan bila kata kerja berakhiran Y, kata kerja bahasa Inggris akhiran Y, di mana sebelum huruf Y ada huruf konsonan atau huruf mati. Jadi sebelum Y ada huruf mati, diperhatikan di contoh try.
T-R-Y. Y depannya huruf R, huruf mati, maka Y diganti berubah nanti IS. Jadi adik saya, my brother, hanya satu, my brother. Nanti kalau kau bilang my brothers, itu sudah dua. Makanya kalau pronunciation-nya dua diperhatikan, ada S atau tidak. My brother satu, my brothers lebih dari satu. Kita bilang my brother, adik saya, kakak saya menangis. My brother cries. Seandainya ada dua orang, Andy and Johnny cry, menangis. Bukan Andy and Johnny cries, bukan, tapi dua orang. Tadi keterangannya kalau lebih dari dua orang tidak usah dirubah. Kalau satu orang saja diganti. Nah, mudah-mudahan lebih mudah. Kemudian yang terakhir S, keterangan saya biar lebih memudahkan saja, digunakan bila selain keterangan di atas, selain ES, IS, maka S langsung digunakan. Contoh, ayah saya bekerja setiap pagi. My father satu, work bekerja. My father satu, tambah S. My father works at the office. Atau lagi saya, kalau saya berarti bukan lagi pakai S karena saya, ganti lagi he. Dia berjalan-jalan setiap pagi. He walks every morning. Jadi very easy, sangat mudah sekali cara penggunaan S, ES atau IS dalam kalimat simple present. Oke, sekarang kita lihat contoh example. He reads a newspaper every day. Kenapa pakai S? Karena kan itu D, huruf mati. Kok kenapa pakai S? Kok nggak diganti? Nah, perhatian nanti. Jika selain keterangan. Nah, ini betul akhirannya huruf mati, tapi nggak ada keterangan di sini. Keterangan ES nggak ada. D, makanya reads. Mungkin ada lagi, maaf sebelum saya lanjutkan, itu play. Maaf ya. He play. He plays pakai Y tambah S atau Y dirubah menjadi S. Coba kita perhatikan, kita bayangkan, kita buka kamus kita. Play tulisannya P-L-A-Y, P-L-A-Y. Akhiran Y, depannya huruf hidup. Keterangan dari sini huruf mati. Maka dari itu ketika bukan dari keterangan di atas ini, berarti ya pakai S saja langsung. Berarti dia bermain, menjadi he plays pakai S langsung. Oke. He reads a newspaper every morning. Bagaimana kalimat negatifnya? Karena he pakai doesn't, he doesn't atau he does not read. Bagaimana S-nya? Karena sudah ada does not, maka S-nya dibuang atau tidak usah kembali ke read awal. Jadi kalau ada kalimat maaf ya, ada does not, ada depannya ada auxiliary, model auxiliary seperti must, have to, should dan sebagainya, meskipun itu kata subjeknya he, she dan sebagainya, ketika sudah ada auxiliary must, should, be, that dan sebagainya, maka kata kerjanya tidak usah ditambah apa-apa. Kalau misalnya contoh ya, dia harus pergi. Kalau tadi dia pergi now, she goes now. Tapi kalau dia harus pergi, he must go, bukan he must goes. Salah nanti, itu keterangan tambahan. Kemudian kalimat tanya juga gitu, does he, does-nya di depan, read. Bagaimana dengan merespon atau jawabannya? Yes he does. Kalau no he does not. Jadi kalau pertanyaan itu, pertanyaannya itu namanya pertanyaan yes or no question ya, does, do, have, apalagi itu is, itu kalimat di depan kalimat itu namanya yes or no question. Nah, ini dia yang baru saya sampaikan tadi. They play football every Sunday. Mereka bermain sepak bola setiap minggu. Bagaimana kalau he ini saya ganti tadi he atau Andi? Nah, depannya ada Y huruf hidup. Nah, makanya Y-nya tidak usah dirubah. Y-nya tetap tinggal nambahi huruf S saja. Oke, sangat mudah sekali. They do not play football every Sunday. Bagaimana kalimat negatifnya atau interrogatifnya?
do, karena itu pakai they, maka pakai do they play football every Sunday? Yes they do, no they do not. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, does atau do nya Jepang, tidak hanya menjawabnya yes, no, enggak. Do you play football? Yes, no. The correct answer is yes I do, no I do not, dan lain sebagainya. Ini contoh. Kemudian bagaimana sekarang deskripsinya, general description of frequency of use in the simple present. Contoh, sekarang kalau seandainya menggunakan frekuensi, keseringan always, apakah harus diganti? Ya sama saja, hanya tambahan saja. I always get up. Bagaimana kalau I nya diganti she? Ya she always get. Bagaimana dengan get-nya? Berubah atau enggak karena depannya she? Iya betul, get-nya ditambahi she always gets up at 4 o'clock in the morning. Itu kalau misalnya subjeknya she atau he dan seterusnya. Kemudian, nah ini dia, he always comes, bukan he always come, karena always usually itu bukan model auxiliary, itu hanya general frequency. Makanya he pakai he usually comes pakai s. He usually comes to school early every morning. Latihan. He studies atau he study English every day. Bagaimana menurut Anda? Mana jawabannya yang tepat? Study or studies? 5 menit, 5 detik, I'm sorry ya, 5 detik. Tuh, betul sekali. He studies English. Yang kedua, she goes, tadi sudah. She goes, iya betul, she goes to school every morning. Terakhir mungkin ini, I play atau I plays? I, ya bagus sekali. I play football once a week. Ya, bagian tadi pembelajaran yang sangat singkat tentang simple present tense. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahami dengan mudah. Jika Anda kurang paham, kurang jelas, Anda bisa bertanya di kolom bawah. Nanti insya Allah bisa saya jawab dengan semaksimal mungkin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.